Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Oke Pak. ya, untuk mengawali Pagi, kegiatan Pak. pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan salah satu pemimpin berdoa, mungkin dari Mas. Silakan dipimpin berdoa. Mas Anjar. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke ya, terima kasih untuk doanya. Masih dalam suasana Lebaran ya. Jadi Pak Guru di sini ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang dahulu dari Bapak ada beberapa kesalahan, Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula ketika dari anak-anak semuanya ada kesalahan juga sudah Bapak maafkan. Dalam suasana yang Idul Fitri ini, suasana yang penuh berkah, semoga nanti kita bisa memulai dari lembaran yang baru. Oke ya, masih dalam suasana pandemi, jadi kita tetap harus fokus, kita harus menjaga kesehatan, jangan berkerumun, kalau keluar rumah tetap pakai masker, walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, tetap mengharuskan kita untuk belajar, karena kita sebagai siswa, maka kita harus tetap belajar walaupun menggunakan media daring seperti ini. Tetap semangat ya semuanya ya. Pak, Semangat, Pak. Semangat. Oke, terima kasih. Semangat, Pak. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya saya absen dulu, juga untuk mengecek mikrofon anak-anak semuanya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti itu ya. Saya panggil, nanti silakan dibuka mikrofonnya. Mas Fuad. Hadir, Pak. Siap. Oke, siap. Mas Imron. Hadir, Pak. Siap. Mas Sony. Hadir, Pak. Oke, terdengar jelas. Mas Anjar. Hadir, Pak. Hadir. Mas Nasukedi. Siap. Hadir, Pak. Oke, Pak. Jelas sekali. Mas Munir. Hadir, Pak. Hadir. Jernih sekali suaranya. Mas Aksan. Hadir, Bapak Guru. Oke, jelas ya Mas Aksan ya. Tidak ada gangguan sinyal ya Mas Aksan. Insya Allah jelas, Pak. Oke. Pakai apa, Pak? Siap. Mas Wandi. Hadir, Pak. Ya. Mas Mora. Hadir, Pak. Kemudian Mas Desman. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Berarti tidak ada yang izin ataupun tidak ada yang berhalangan hadir. Bagus sekali. Mumpung semuanya hadir, semoga nanti ketika kegiatan pembelajaran kita bisa menghasilkan suatu hasil belajar yang maksimal. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai sistem pengisian konvensional. Adapun tujuan pembelajarannya nanti diantaranya mampu menjelaskan gejala-gejala kerusakan pada sistem pengisian konvensional, kemudian mampu mendiagnosa kerusakan pada sistem pengisian konvensional, kemudian mampu memeriksa kerusakan pada sistem pengisian konvensional, dan juga mampu memperbaiki dari kerusakan sistem pengisian konvensional tadi. Itu ya, izin tayangkan slide sebentar ya. Nanti kalau misalnya slide-nya belum tampil atau slide-nya tidak bergerak, tolong diingatkan ya Pak Guru ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Tampil slide-nya? Tampil, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, tampilan halaman awalnya ya. Oke, saya coba slideshow. Tampil? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Sudah, Pak. Bisa bergerak ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti kalau ada kendala silahkan diingatkan ya, anak-anak sekalian.
Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang diagnosa kerusakan pada sistem pengisian konvensional. Adapun materi tadi termasuk dalam KD 314, yaitu mendiagnosa kerusakan pada sistem pengisian, dan juga KD untuk 4.14, memperbaiki sistem pengisian ini untuk kegiatan praktiknya nanti. Adapun tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan di awal, diantaranya nanti menjelaskan pada sistem pengisian konvensional, mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian konvensional, memeriksa kerusakan sistem pengisian konvensional, dan juga memperbaiki sistem pengisian konvensional. Nah, sebelum kita masuk untuk diagnosa kerusakannya, ada baiknya kita review dulu ya untuk materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin ataupun di pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti bisa saya panggil ataupun ada yang mengajukan diri. Nanti silakan ini disebutkan gambar komponen apa, kemudian fungsinya untuk apa. Jadi ada baiknya kita tahu dulu komponen-komponen sistem pengisian sebelum kita mendiagnosa kerusakan pada sistem pengisiannya. Seperti itu ya anak-anak? Oke, siap, Pak. Oke, siap. Pak. Jadi nanti silahkan yang merasa mampu menjawab, silahkan acungkan jari, silahkan langsung membuka mikrofonnya dan sebutkan namanya ya. Oke. Yang pertama ini, silahkan. Ini gambar apa kira-kira? Saya Pak. Silahkan sebutkan nama. Nama Elazar Mora Pak. Itu Silahkan. baterai Pak. Fungsi dari baterai adalah menyimpan arus listrik yang sifatnya sementara Pak. Bagus sekali Mas Mora jawabannya. Untuk komponen yang kedua, yang ini. Silahkan, yang Saya, tahu Pak. jawabannya. Silahkan sebutkan namanya. Sony, Pak. Mas Sony, silahkan Mas Sony. Alternator, Pak, kalau di modul itu, Pak. Ya, alternator Mas. Fungsinya untuk apa Mas Sony? Untuk mengisi baterai, Pak. Ya, mungkin lebih tepatnya untuk menghasilkan, membangkitkan arus listrik ya untuk mengisi baterai nanti ke depannya dalam sistem pengisian. Cukup bagus Mas Sony. Selanjutnya komponen yang ketiga ini, ada yang tahu? Saya Pak. Silahkan, sebutkan namanya. Misbahul Munir Pak. Ya, Mas Munir, silahkan Mas Munir, komponen ketiga. Kunci kontak Pak. Itu Kunci kontak. Ya, Ya, Pak. benar. Fungsinya untuk apa Mas Munir? Untuk memutus dan menyambung arus listrik Pak. Iya, benar sekali untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Kemudian komponen yang ketiga, yang keempat ini, siapa yang Saya tahu? Pak Guru. Silahkan. Fius atau sekring Pak. Ya, benar sekali. Mas Aksan ya? Ya, Mas Aksan. Ya, Berfungsi fungsinya untuk memutus dan menghubungkan ketika terjadi hubungan arus pendek, Pak. ya, sebagai pengaman ketika terjadi hubungan arus pendek. Ya, Pak. Kemudian komponen yang kelima, ada yang tahu? Ini komponen apa? Ya, Pak. Saya, Pak. Silahkan. Imron, Pak. Ya, Mas Imron silahkan. Regulator, Pak. Ya, regulator. Fungsinya untuk apa Mas Imron? Untuk mengatur arus yang mengalir pada sistem kelistrikan. Ya, untuk mengatur suplai arus yang mengalir pada sistem kelistrikan. Oke, berarti masih ingat semua ya yang kita pelajari materi sebelumnya. Bagus sekali, walaupun suasananya kemarin kita sempat liburan, tapi tetap masih pada belajar. Dapat ditunjukkan dengan siswa-siswa semuanya, anak-anakku semuanya bisa masih ingat materi yang kemarin. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada video permasalahan. Jadi setelah kita tadi sudah mereview materi yang pertemuan yang kemarin, ini ada video permasalahan dalam sistem pengisian konvensional. Videonya jelas, anak-anakku semua? Jelas, Jelas Pak. Saya ulangi sekali lagi ya. Fokus di gambarnya saja, silakan nanti kita lihat. Saya ulangi sekali lagi.
Nah, dari video yang kalian amati tadi, itu kira-kira terjadi permasalahan apa di dalam mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang kedip-kedip itu, Pak. Ya, ada yang kedap-kedip. Itu kira-kira itu terjadi permasalahan apa? Ada yang tahu mungkin? Yang lain? Ada yang lampunya yang kedap-kedip tadi dari Mas Fuad ya tadi ya? Iya, itu Oke, Pak, Pak. mungkin itu Pak alternatornya nggak nyambung Pak. Alternatornya tidak menyambung, Mas Munir. Kabelnya putus mungkin Pak itu Pak. Ya, diodonya putus. Ada yang lain mungkin? Saya Pak Guru. Silakan, Mas Aksan ya. Iya Pak Guru. Itu terjadi di indikator pada baterai di speedometer menyala. Kemudian untuk diagnosa kerusakannya bisa saja terjadi di kabel penghubung arus ke pengisiannya Pak. Ya, kabel di pengisian ya, Mas. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Mungkin Pak, saya dengan sempurna Pak. Oke. Ya. Coba kita bahas di masalah selanjutnya. Nah, seperti ini, lampu indikator. Ini yang disebut dengan lampu indikator pengisian ataupun lampu CHG ataupun charging lamp. Jadi salah satu tanda bahwasanya sistem pengisian itu bekerja normal itu ketika lampu tanda baterai atau lampu tanda ini akan mati ketika mesin hidup. Tetapi ketika mesin hidup, lampu ini tetap menyala, berarti terjadi permasalahan di dalam sistem pengisian konvensional tersebut. Nah, bisa kita lihat beberapa permasalahan yang sudah dibahas tadi, ada beberapa yang menyebutkan gejala dan kerusakan pada sistem pengisian. Di antaranya, nah tadi ada yang menyebutkan alternatornya rusak, ada yang menyebutkan kabelnya mungkin bermasalah. Kemudian tadi ada Mas Fuad tadi, ada lampu indikator yang berkedap-kedip, seperti itu. Nah, semua itu bisa kita simpulkan bahwasanya terjadi kerusakan pada sistem pengisian. Di antaranya tidak ada sistem pengisian, kemudian pengisian yang terlalu rendah, kemudian pengisian yang terlalu tinggi atau overcharging, kemudian timbul suara berisik pada sistem pengisian, kemudian kerusakan pada lampu indikator CHG tadi. Nah, ini beberapa permasalahan pada sistem pengisian konvensional. Nah, silakan nanti kita diskusikan. Kita ambil 2 topik saja. Untuk kelompok pertama nanti silakan diskusikan tentang tidak ada pengisian, tidak adanya pengisian pada baterai. Itu nanti gejalanya apa, kemudian cara perbaikinya seperti apa. Kemudian untuk kelompok 2, topiknya silakan kalian ambil pengisian yang berlebihan ataupun overcharging. Itu sama nanti kalian coba gejala yang terjadi itu disebabkan oleh apa, kemudian cara memperbaikannya seperti apa. Nah, silakan nanti digali dari modul sebagai referensi atau juga nanti bisa mencari referensi di internet. Kemudian nanti hasil diskusi kelompok nanti silakan dituangkan di dalam LKPD yang sudah Bapak upload di dalam Google Drive kelas kita. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 nanti ada Mas Fuad, Mas Imron, Mas Soni, Mas Anjar, dan Mas Nasukedi. Kelompok 2 nanti dituai oleh Mas Munir, kemudian anggotanya Mas Aksan, Mas Suwandi, Mas Mora, dan Mas Desman. Ini ya, sudah ingat semuanya ya kelompoknya ya? Oke, Pak. Silahkan Untuk kelompok tadi apa Pak? kelompok 2 topik diskusinya overcharging ataupun pengisian yang berlebihan. Oh ya, makasih Pak. Untuk kelompok 1 tidak adanya pengisian pada baterai. Itu ya. Nah, silakan nanti digali informasi dari modul atau bisa juga dari referensi di internet, bisa kalian cari untuk referensi tambahan. Kemudian hasil diskusi silakan nanti dituangkan di dalam LKPD yang sudah diupload di Google Drive kelas kita ya. Oke, saya beri waktu 5 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Siapa? Oke, untuk kelompok 1 ada permasalahan untuk diskusinya? Tidak, Pak. Baru jalan Belum ini, ya? Pak. Silahkan digali informasinya nanti bisa dituangkan di LKPD dari hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 ada permasalahan? Tidak ada ya, masih proses ya, kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 Pak. Ya, silakan, ada permasalahan? Ya, dari hasil diskusi kami
dari diskusi kami itu overcharger itu diakibatkan karena regulatornya rusak, Pak. Jadi Regulatornya rusak. akhirnya dia bisa overcharging dan juga bisa mengakibatkan low charging juga, Pak. Ya. Jadi tidak ada pengisian sama sekali. Seperti itu, Pak. Dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2? Ada, Pak. Tambahan Silakan. sedikit, Pak. Ya. Tadi kan dari Mas Munir menyampaikan untuk diskusi, ini juga saya juga menyampaikan diskusi juga. Nah, yang kedua itu adalah di baterainya, Pak. Baterai sendiri itu ya, karena sudah faktor usia yang pertama, mungkin juga karena faktor dari ketidakstabilan dari pengisian itu mengakibatkan baterai rusak, sehingga baterai tersebut untuk menerima arus ketika arus pengisian terjadi over, nah itu mengakibatkan juga untuk baterai cepat rusak, Pak. Jadi saya rasa di baterai juga berpengaruh, Pak, untuk terjadi over. Kita tampung dulu ya untuk pendapatnya ya dari kelompok 2. Dari Mas Munir tadi menyampaikan ada kerusakan pada regulator, kemudian dari Mas Aksan ada kerusakan pada baterai ataupun usia dari baterai itu sendiri. Mungkin ada yang menambahkan dari kelompok 2? Ada, Pak. Saya Pak Sony, Pak. Silahkan, Mas Sony. Untuk ciri-ciri baterai, Pak, mungkin bisa dilihat kalau overcharging itu di bagian terminalnya ada semacam kayak putih-putih itu, Pak. Jamur itu mungkin ya, Pak. Ya, seperti korosi itu ya, Mas. Ya, korosi seperti itu, Pak. Ya. Itu ketika terjadi overcharging ya? Oke, Pak. Oke. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menambahkan lagi? Saya, Pak, menambahkan, Pak. Silahkan, Mas Suwandi ya? Iya, Pak. Lampunya gampang putus, Pak. Oh ya, ada yang putus ya? Iya, Pak. Ya, kita tampung dulu ini. Kelompok 2 istimewa sekali ini, pendapat saling menambahkan pendapatnya, berarti diskusinya berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk kelompok 1. Kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Dari Mas Fuad ya. Pak, dari hasil diskusi, Pak, itu ada beberapa penyebab, Pak, kalau tidak ada pengisian. Yang pertama adalah diodanya putus, Pak. Dioda putus, ya. Yang kedua, alternator sikatnya sudah habis, Pak, atau macet, Pak. Sikatnya habis ya? Ya. Yang terakhir, ketotnya atau kick off-nya, Pak, tidak bekerja, Pak. Ya, tidak bekerja. Mungkin ada yang menambahkan dari kelompok 1? Sudah cukup ya? Jadi sudah mewakili hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sangat istimewa sekali. Diskusi berjalan dengan baik. Alhasil menghasilkan sebuah hasil diskusi yang disampaikan ataupun dipaparkan dengan baik pula. Kemudian, nah, dari yang kalian sampaikan tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, bisa kita simpulkan di sini, yaitu adalah tidak adanya pengisian. Nah, gejala yang terjadi ataupun gangguan yang terjadi bisa disebabkan karena fibelnya putus. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, tentu saja kita harus mengganti fibel tersebut. Kemudian regulator yang terbakar. Nah, cara memperbaikinya tentu juga kita harus menggantinya. Kemudian ada terminal alternator yang kendor. Nah, kita harus perbaiki, kita harus setting ataupun kita harus kencangkan terminator yang kendor tersebut. Kemudian tadi untuk permasalahan yang pertama bisa disebabkan karena adanya brush yang habis ataupun sikat karbon yang habis. Nah, ketika sikat karbon ataupun brushnya ini habis, ya tentu saja kita harus mengganti daripada sikat karbon tersebut. Nah, ini untuk topik pembahasan dari kelompok 1, bisa kita simpulkan dari diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 menghasilkan hasil jawaban seperti yang sudah saya paparkan di layar seperti ini. Kemudian untuk kelompok 2, overcharging ataupun pengisian yang terlalu tinggi, terlalu berlebihan. Bisa disebabkan karena adanya setelan voltage regulator yang terlalu tinggi. Nah, cara memperbaikinya tentu kita harus menyetel voltage regulator sesuai dengan settingan yang pas. Kemudian voltage regulator terbakar atau putus.
Ketika voltage regulator terbakar atau sudah putus, maka kita harus mengganti dengan komponen yang baru. Kemudian voltage relay yang terbakar. Ketika voltage relay terbakar, kita juga harus menggantinya. Kemudian masa voltage regulator yang rusak. Kita harus perbaiki koneksi masanya supaya voltage regulator bisa bekerja dengan yang baik. Ini untuk pembahasan dari kelompok 2, diskusi dari kelompok 2 yang sangat bagus tadi. Kemudian selain dari permasalahan 2 topik yang sudah kita bahas, ada beberapa permasalahan lain yang timbul, diantaranya karena adanya timbul suara berisik pada sistem pengisian. Ini bisa disebabkan karena adanya bearing pada rotor coil yang sudah aus, kemudian fibernya juga sudah aus, kemudian bisa juga disebutkan karena fibernya yang kendor. Nah, cara memperbaikinya ketika bearingnya aus, tentu harus kita ganti, fiber yang aus juga kita harus ganti, ketika fibernya kendor, maka kita harus kencangkan ataupun kita harus setel. Kemudian permasalahan yang selanjutnya mungkin karena adanya pengisian yang rendah ataupun lower charging. Nah, pengisian yang rendah bisa disebabkan karena adanya setelan armatur yang terlalu rapat, fiber yang kendor, terminal B yang kotor, kemudian slip ring yang kotor, kemudian hubungan massa yang tidak baik pada baterai. Nah, cara mengatasinya bisa kita setel armatur gap, kemudian kita setel fiber yang kendor, kemudian kita bersihkan terminal B pada alternator yang kotor, kemudian kita bersihkan slip ring yang kotor, kemudian kita perbaiki koneksi massa yang tidak baik pada baterai. Ini beberapa permasalahan yang bisa mengakibatkan pengisian ataupun lower charging. Kemudian lampu tidak menyala saat kunci kontak on. Nah, idealnya seperti yang kita bahas di awal tadi, ketika kita mulai men-start mesin, ketika meng-on-kan kunci kontak, itu lampu indikator CHG-nya harus menyala. Nah, ketika lampu indikator ini tidak menyala, berarti terjadi permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa disebabkan karena yang pertama, sekringnya putus ataupun fuse-nya putus, kemudian konektornya tidak rapat atau longgar, kemudian lampu CHG ataupun lampu charger itu sendiri juga putus. Nah, cara membaiknya tentu saja ketika sekringnya putus kita harus ganti sekring yang baru, konektornya longgar kita harus perbaiki, kemudian lampu CHG yang putus juga harus kita ganti dengan lampu indikator yang baru. Kemudian ini permasalahan selanjutnya, lampu tidak mati setelah mesin hidup, seperti yang tampil pada video tadi. Ketika sudah kita start mesin, ternyata lampu indikator CHG-nya tidak mati. Nah, ini bisa disebabkan karena yang pertama adanya yang kendor, kemudian kontak sekring tidak baik, kemudian terminal B tegangannya berlebihan di atas 15 volt, kemudian tegangan pada baterai tidak tepat, tegangan pada terminal off tidak tepat. Nah, cara memperbaikinya tentu saja kita harus setel dribble yang kendor, kita perbaiki kontak sekring yang tidak baik, kita cek regulatornya, kita sesuaikan tegangannya, kemudian kita perbaiki atau kita ganti regulator yang rusak, kemudian perbaikian atau penggantian komponen regulator yang rusak. Kemudian ini ada beberapa pemeriksaan yang nanti akan kita bahas di kegiatan praktek nanti. Ada pemeriksaan alternator, pemeriksaan tahanan rotor, perbaikan stator coil, kemudian hubungan stator coil, pemeriksaan pada dioda, rectifier. Nah, ini nanti kita akan bahas di kegiatan praktikum nanti selanjutnya. Kemudian untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik, diskusi juga berjalan dengan baik. Nanti silahkan kalian kerjakan latihan soal untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian, kemudian sejauh mana hasil dari pembelajaran pada hari ini bisa kalian buka di Google Form. Kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya upload di Google Drive kita, linknya. Nanti linknya akan saya kirim di Google Drive ataupun di WA kelas kalian ya. Atau bisa kalian lihat ini untuk linknya. Nanti kalian kerjakan, kemudian nanti hasilnya akan saya koreksi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Oke ya, nanti setelah kegiatan pembelajaran Bapak tutup, nanti tolong silahkan kalian kerjakan latihan soal di Google Drive ini ya. Siapa? Oke. Nah,
Oke ya. Mungkin dari anak-anakku semuanya, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin salah satu menyimpulkan kegiatan yang telah kita laksanakan? Ternyata ada banyak kasus, Pak, yang menyebabkan sistem pengisian tidak bekerja. Tadi ada pengisian tidak bisa mengisi. Yang kedua, trouble pada mekanikal sistem pengisian. Yang terakhir tadi ada overcharging, Pak. Dan ini penyebabnya ada banyak, dibutuhkan analisa yang banyak mungkin, Pak. Ya, tepat sekali Mas Fuad. Jadi memang ketika kita melakukan diagnosa kerusakan pada sistem pengisian, walaupun cuma ditandai dengan indikator lampu CHG yang tidak dengan normal, tapi ketika kita buka, kita gali, ternyata banyak sekali permasalahan yang menyebabkan. Di antaranya permasalahan yang sering terjadi pada sistem pengisian itu tidak adanya sistem pengisian pada baterai, kemudian sistem pengisian ataupun pengisian yang berlebihan pada baterai ataupun overcharging, kemudian pengisian yang kurang ataupun lower charging, kemudian permasalahan lain yang timbul mungkin kan adanya suara berisik pada sistem pengisian, kemudian adanya lampu indikator yang tidak mau mati ataupun lampu indikator yang tidak menyala. Itu ternyata perlu kita gali beberapa informasi yang berhubungan dengan perusakan ataupun permasalahan pada sistem pengisian konvensional. Oke ya, untuk pembelajaran hari ini mungkin saya rasa cukup sekian. Tetap semangat, tetap fokus pembelajarannya walaupun kita belajar dengan sistem daring seperti ini yang dirasa kurang, tapi tidak ada salahnya untuk kita tetap selalu semangat. Masih tetap semangat ya? Siapa? Semangat, ya bagus. Semangat, jadi nanti minggu depan kita akan coba untuk pembelajaran praktikum. Semoga saja nanti suasananya sudah mulai membaik, pandemi sudah mulai membaik, sehingga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan praktikum secara tatap muka di bengkel, sehingga nanti bisa menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Untuk kegiatan hari ini, saya rasa cukup sekian. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Mas Munir ya, silahkan dipimpin berdoa. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian semua hebat atas partisipasinya. Marilah kita beri aplaus untuk kita semuanya. Jangan lupa setelah ini nanti kalian kerjakan tugas di Google Form tadi. Linknya sudah saya kirim via WA grup kelas kalian. Nanti silakan dikerjakan dari jam 10 sampai dengan jam 11. Nanti akan saya koreksi. Seperti itu ya? Siap, Pak. Oke, tetap semangat. Siap, Pak. Siap. Untuk kegiatan berikutnya tetap diikuti dengan baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Mendro ya. Sedikit catatan saya. Ya. Secara umum sudah bagus dengan siswa, interaksinya sudah banyak juga. Pemanfaatan media juga sudah komunikatif, memanfaatkan melibatkan siswa dalam pemanfaatan media itu sudah bagus juga, sehingga antara media, guru dan siswa ini bisa saling mengaktifkan dalam pembelajaran ya. Kemudian tadi yang saya cermati ini kan sistem pengisiannya konvensional ya. Tadi untuk gambar yang ditampilkan, gambar alternator khususnya, itu alternator untuk yang tipe IC. Nah, ya, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Jadi karena alternator tipe konvensional dan IC itu secara fisik aja sudah kelihatan beda. Ya. Jadi kalau ada sirip-siripnya kecil-kecil itu ya, lubang-lubangnya banyak begitu ya, itu yang IC ya, dan tadi yang IC. Kalau yang konvensional itu cenderung lebih tertutup
apa namanya bodinya itu. Kalau yang IC itu bodinya itu sudah banyak sirip-sirip atau lubang-lubangnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran tadi sudah aktivitas siswa itu sudah terlibat banyak di dalam pembelajaran, termasuk berkaitan dengan pemanfaatan media itu sudah aktif sekali ya siswa terlibat. Nah, tetapi pada sesi akhir-akhir Pak Nendro ini menyampaikan kasus yang terjadi pada sistem pengisian tadi ya, misalkan tidak ada pengisian, ada V-beltnya putus ya, atau kendor atau komponen yang lainnya. Itu kan ada beberapa slide permasalahan pada sistem pengisian ya. Kalau ada 4 atau ada berapa slide ya dengan kasus yang bermacam-macam penyebabnya itu hanya dibaca semua ya. Ya mungkin ini mengejar target bahwa slide itu harus tayang semua, kemudian dibaca seluruhnya. Jadi saya melihatnya itu Pak Harnendro tadi membaca saja tayangan, ya. Mungkin sebaiknya jika waktunya tidak memungkinkan, tidak harus dibahas semuanya slide itu, tidak harus dibaca semua. Mungkin ada 1 slide atau 2 slide yang memuat tadi permasalahan, misalkan V-beltnya putus ya atau yang lainnya. Itu bisa melibatkan siswa, ya misalkan kalau V-beltnya putus kenapa tidak ada pengisian, nanti siswa yang menjawab ya, apa perbaikannya, siswa yang menjawab. Ya kemudian kalau regulatornya terbakar itu kok tidak ada pengisian, ya apa yang menyebabkan tidak ada pengisian jika regulator terbakar, apakah terbakarnya hangus atau hanya kumparan saja yang terbakar atau apa yang terbakar. Jadi melibatkan siswa itu akan lebih baik, ya. Jadi tidak usah ada 5 slide permasalahan pada sistem pengisian, kemudian semuanya kita tampilkan, kita bacakan. Ya, kalau waktunya panjang mungkin berbeda, ya. Nah, karena waktunya pendek, mungkin ada salah 1 atau 2 slide yang di situ didiskusikan siswa. Ini masalahnya begini, kenapa ini bisa menyebabkan tidak ada pengisian? Ya, apa yang harus dilakukan oleh mekanik ya atau oleh siswa jika ada permasalahan seperti ini, sehingga siswa terlibat semua. Jadi saya melihat tadi di poin itu saja kelihatannya wah ini sayang sekali kalau siswa terlibat di situ, makin seru ini pembelajarannya ya. Kemudian tadi ya itu yang saya dengar itu tentang regulator tadi ya. Regulator apa fungsinya? Nah, tadi disebutkan untuk mengatur mengatur arus, nah itu ya, mengatur arus ya. Jadi ya ini catatan saja. Jadi regulator itu tidak pernah mengatur arus supaya stabil ya. Jadi yang diatur itu adalah tegangan, ya. Tegangan pengisian supaya stabil. Kalau menyampaikan bahwa regulator itu mengatur arus, maka harus dijelaskan lebih lanjut ya. Regulator berfungsi untuk mengatur arus yang masuk ke kumparan rotor. Nah, ya. Jadi kalau putaran tinggi ya, itu arus yang ke kumparan rotor itu dikecilkan ya supaya medan magnet itu tidak semakin kuat gitu ya. Pada putaran rendah arus dibesarkan ke kumparan rotor atau ke rotor coil. Nah, itu berfungsi untuk mengatur arus. Tetapi harus disebutkan arus yang kemana, karena kalau mengatur arus output alternator itu tidak pernah bisa diatur arusnya. Yang diatur hanya tegangan output alternator supaya stabil. Nah, kalau arusnya bisa besar, bisa kecil, tergantung dari beban. Jadi kalau lampu besar dinyalakan, output alternator arusnya besar, tapi tegangannya tetap stabil. Kalau lampunya dimatikan, arusnya outputnya kecil lagi, tapi tegangannya tetap stabil lah itu. Ya, ya saya kira itu ya. Kemudian di awal tadi saya agak lupa ini yang penilaian teman sejawat ya, kemarin di jadwal sudah ada masing-masing ya penilaian teman sejawat, barangkali nanti dilihat jadwalnya lagi, kemudian ada lembar penilaian juga, nanti masing-masing petugas yang menilai teman sejawat bisa melengkapi lembar penilaian tersebut. Saya kira itu catatan dari saya. Dari Bu
Yanti, mungkin ada catatan yang lain, monggo Bu Yanti. Ya Pak, terima kasih. Dari saya, pembukaan tadi sudah baik, motivasi untuk menyemangati siswa juga sudah terlihat, Pak, persepsi sudah ada. Kemudian ada review dari pembelajaran sebelumnya, itu sangat baik ya untuk mengingatkan kembali siswa. Kemudian sudah bagus juga untuk ini sintak pembelajaran sudah kelihatan Pak dari menyampaikan suatu permasalahan lewat video, kemudian siswa mengamati video itu, kemudian menanya ya, sintak menanya dari mengutarakan kenapa lampu jahaginya mati dan sebagainya. Kemudian diskusi juga sudah jalan, sintaknya sudah kelihatan sekali. Sumber belajar juga sudah dimunculkan. Biasanya teman-teman hanya menyebutkan modul begitu, tapi ini sudah ditampilkan modul LKPD sekalian linknya tadi dari Google-nya sudah muncul juga, sudah diperlihatkan, sudah baik. Kemudian, nah ini karena mungkin Pak Hernandro ini berpacu dengan waktu sehingga pada saat penjelasan agak ngebut, jadi ngebut ya, semuanya dibacakan semuanya tanpa interaksi dengan siswa. Pak siswa ditanya dulu apakah sudah paham dari apa yang sudah dijelaskan, atau bahkan siswa sendiri diminta untuk menjelaskan. Mungkin dengan pancingan-pancingan pertanyaan sedikit siswa bisa mengungkapkan apa yang dia pelajari begitu Pak. Jadi jangan diberikan semuanya, dipancing aja siswa supaya muncul ini. Kemudian untuk materi tadi kontennya sudah banyak perbaikan dari Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi, mungkin semuanya bermanfaat untuk semuanya. Ini materi-materi yang mungkin sedikit keliru kita dalam menyampaikan ke siswa memang perlu diperbaiki. Yang lainnya untuk penutup dan sebagainya sudah baik semua Pak Hernando, bagus sekali ini ya. Cukup Pak Dwi. Ya, terima kasih Bu Yanti. Silakan Pak Nandro, mungkin ada komentar dulu. Ya Pak, terima kasih Pak Dwi atas sedikit koreksinya tadi. Semoga nanti bisa untuk perbaikan saya ke depannya. Kemudian begitu juga Bu Yanti, masukannya nanti semoga bisa menjadi perbaikan ke depannya bagi saya. Terima kasih Pak. Ya, baik.